tapi ia bisa menawarkan sesuatu yang lain. Ia pun mulai menarik turun gaunnya. Mikhail terkejut melihat aksinya, dan sempat kehilangan fokus selama beberapa detik. Setelah sadar kembali, ia mendekatinya dan berkata agar ia ikut dengannya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di jalan yang ramai. Linda bertanya tempat apa itu, karena ia belum pernah ke bagian kota ini sebelumnya. Mikhail menjelaskan bahwa tempat ini adalah surga bagi orang kaya dan neraka bagi yang miskin. Di sini, semua hal bisa dibeli. Ketika gadis itu bertanya kemana mereka akan pergi, Mikhail menunjuk ke sebuah gedung tinggi di depan mereka dengan papan bertuliskan, lelang. Rumah lelang itu penuh dengan orang-orang yang dilayani oleh para gadis yang mengenakan kostum kelinci. Saat berada di dalam, Linda bertanya apa yang mereka lakukan di sana, karena ia merasa tidak nyaman. Mikhail menenangkannya dan berkata bahwa hanya di tempat ini mereka bisa benar-benar mengisi kembali persediaan mereka. Mikhail lalu mendekati staf yang sedang berdiri dan meminta agar ia dibawa ke ruang lelang. Para gadis itu memandangnya dengan angkuh, mengira bahwa ia hanyalah pria miskin yang berniat menjual pacarnya. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka tidak bisa membawanya ke tempat yang ia inginkan. Namun Mikhail lalu mengeluarkan 3 batang coklat dan mengulangi permintaannya. Pelayan-pelayan itu langsung berebut mendekatinya sambil menyebutkan kelebihan masing-masing. Namun, yang mengejutkan mereka, Mikhail justru menunjuk seorang gadis yang berdiri diam di belakang mereka. Sang pahlawan mendekatinya dan berkata bahwa dia bisa membantunya sebagai imbalan berupa coklat. Dia meminta wanita itu untuk membawa rekannya mandi dan memberinya pakaian baru. Wanita itu langsung setuju tanpa ragu. Berterima kasih karena telah dipilih olehnya. Linda berkata bahwa itu akan terlalu mahal dan dia tidak membutuhkannya. Tetapi Mikhail memotong ucapannya dan mengatakan bahwa orang-orangnya hanya boleh menggunakan yang terbaik. Ucapan itu membuat hati Linda terasa hangat. Ia tersanjung karena dianggap bagian dari orang-orang Mikhail, dan akhirnya ia pun setuju. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di ruang lelang. Pembawa acara memperkenalkan barang lelang pertama, sepasang zombie bermutasi yang kekuatannya sebanding dengan orang yang telah mengalami kebangkitan tingkat pertama. Harga awal diumumkan, 1000 butir peluru. Linda terkejut bahwa barang seperti itu dijual di tempat ini. Mikhail menjelaskan bahwa kristal di otak zombie bermutasi bisa membangkitkan kekuatan seseorang atau memperkuatnya. Sementara itu, pembawa acara melanjutkan dengan lot berikutnya. Sebuah truk muncul di panggung, mampu menahan serangan dari makhluk dengan kebangkitan tingkat 3, serta dapat menampung sekitar 20 orang dengan tenaga sebesar 800 tenaga kuda. Mikhail langsung menyadari bahwa kendaraan ini adalah hal yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup di luar kota. Pertarungan sengit pun terjadi di aula lelang. Tiba-tiba, seseorang muncul dan langsung menarik perhatian semua orang. Pria itu berkata bahwa truk itu akan menjadi miliknya. Dia menawarkan 2 juta butir amunisi. Tak seorang pun di ruangan itu berani menyaingi sosok berpengaruh ini, bos dari kelompok berserker, Nicholas. Nicholas berjalan ke panggung dan meminta wanita yang berdiri di sana untuk mengumumkan hasil lelang. Gadis itu pun mengumumkan bahwa Nicholas adalah pemenang. Tapi tiba-tiba, seseorang menyela. Lelang belum selesai. Nicholas menoleh dan melihat, orang gila, ini adalah Mikhail, yang menyatakan bahwa dia menawarkan 3 juta butir amunisi. Nicholas bertanya siapa dia hingga berani menantangnya. Mikhail menjawab bahwa kelompok Nicholas tidak mampu membayar harga sebesar itu.